Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillah fi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatan kepada kita hingga Ramadan yang ke-17 bagi kita yang melaksanakan mengawali puasa Ramadan pada hari Rabu. Dan hari ini pada tanggal 16 Ramadan bagi jamaah sekalian yang melaksanakan dan mengawali bulan suci Ramadan ini pada hari Kamis yang lalu. Allah bersyukur, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan ini. Tidak henti-hentinya bagi kita untuk bisa mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang senantiasa diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 17 Ramadan dikenal dari umat Islam khususnya di Indonesia dengan sebuah peristiwa nuzulul Quran. Nuzul itu adalah turunnya Quran, itu adalah Quran sebagai pedoman hidup kita. Di bulan suci Ramadan ini berkaitan dengan syahrul Ramadan sebagai syahrul Quran, Allah telah menurunkan dua peristiwa turunnya Al-Quran. Allah menurunkan secara sekaligus jumlatul wahidah, dalam jumlah yang musyaf yang utuh. Itu pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz, yaitu langit dunia secara sekaligus. Akan tetapi para ulama kemudian banyak kemudian berpendapat, dan pendapat yang masyhur pada tanggal 17 Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua peristiwa terjadi pada bulan suci Ramadan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, patut bagi kita untuk bersama-sama memuliakan pedoman hidup kita, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup. Siapa yang berpegang kepada pedoman hidup yang keduanya itu, maka tentu kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan selamat pula dalam kehidupan akhirat. Memuliakan Al-Quran bukan berarti Al-Quran itu berada posisi yang tidak mulia sehingga harus dimuliakan oleh umat Islam. Al-Quran sudah berposisi, memiliki posisi yang mulia
Mereka yang beriman memuliakan Al-Quran itu adalah untuk diri manusia itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran adalah istimewa. Seluruh ayat Al-Quran memiliki keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang membacanya. Wabil khusus pada kesempatan yang singkat ini, ada sebuah keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh salah satu atau ayat-ayat Al-Quran yang pada kesempatan ini akan saya sampaikan. Ada 3 keistimewaan dari 2 ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-285 dan 286. Khusus ayat ini Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, menyampaikan para sahabatnya dengan mengatakan, "Man qara'a bi ayatin min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatahu." Mungkin di antara kita ada yang memahami makna-makna keistimewaan dari 2 ayat ini. Namun ada mungkin sebagian dari kita yang belum mengetahui. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, barang siapa, kata Nabi, membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, kata Nabi, fi lailati kafatahu, maka keduanya ini akan mencukupinya. Pendapat ulama sebagaimana Imam As-Sawqani dan Imam Nawawi itu menyebutkan bahwa kafatahu bermakna mencukupi, melindungi bagi mereka yang membacanya, melindungi dari segala gangguan setan yang mengganggu, mencukupinya dengan pahala seperti pahala qiyamul lail bagi mereka yang membacanya, mencukupi untuk bisa menyelesaikan segala persoalan yang terjadi yang kemudian membuat resah pikiran kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah berpikir dan tidak memiliki permasalahan hidup? Semua yang hidup memiliki permasalahan. Hampir permasalahan itu membuat diri kita berpikir dan berpikir, bahkan kemudian justru menggerogoti jasmani kita karena pikiran yang tidak selesai itu. Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita, bacalah 2 ayat Al-Quran di akhir surat Al-Baqarah itu, niscaya keduanya akan mencukupi. Apa itu? 285 Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Insyaallah di antara kita banyak yang hafal itu sampai terakhir di ayat yang ke-280. Kafatahu, ulama menyatakan bagi mereka yang membacanya akan dicukupi, dilindungi dirinya dari gangguan setan, akan diberikan pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan qiyamul lail, akan tetapi tidak menggugurkan sholat qiyamul lail sendiri, namun diberikan pahala kepada mereka yang membacanya itu. Yang kedua, akan kemudian diselesaikan persoalan yang kemudian menghilangkan, mengganggu pikiran, membuat manusia itu stres. Inilah yang kemudian dibaca, dan insya Allah 2 hal ini yang kemudian bisa mencukupi kita itu. Yang kedua, keistimewaan 2 ayat Al-Quran ini disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba pintu langit terbuka. Malaikat Jibril pun kemudian menghadap ke atas, melihat pintu langit terbuka, dan baru kali ini pintu yang satu ini terbuka. Ketika terbuka, ada sosok malaikat turun ke bumi. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, malaikat ini baru kali ini turun ke bumi, kata malaikat Jibril.
Apa yang kemudian disampaikan malaikat yang satu ini bertemu dengan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkata, "Abshir ya nuraini utitahuma." Gembiralah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, lam yu'tahu ma nabiyyu qablaka, yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama, Fatihatul Kitab. Yang kedua, wa khawatimu suratil Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah. Lam taqra bi hurfin minhuma, tidaklah membaca huruf dari ayat keduanya ini illa u'titahu, kecuali Allah akan memberikan pahala dan karunia-Nya. Ketika malaikat ini menyampaikan dua cahaya itu, masihkah kemudian kita yang beriman kepada Rasul Muhammad SAW dan Rasul melaksanakannya? Dua cahaya itu adalah di Fatihatul Kitab, membaca suratul Fatihah. Yang kedua adalah dua ayat Al-Quran di akhir surat Al-Baqarah itu. Dibacanya satu huruf kemudian mendatangkan pahala luar biasa. Tidak hanya pahala, karunia yang terkandung dalam satu huruf yang dibaca dari ayat itu senantiasa diberikan kepada pembacanya. Kita mungkin tidak bisa menghitung apa pahala dan apa karunia yang akan kita dapat. Yang kita yakini, kita melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasulullah Muhammad SAW. Kita beriman, kita lakukan setiap saat dan amalkan. Insya Allah apa yang kemudian dijanjikan Rasulullah, dijanjikan malaikat ini senantiasa akan kemudian memberikan kebahagiaan, kelapangan fikir dan dada kita. Yang terakhir, keistimewaan yang luar biasa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat terakhir ini. Dua ayat terakhir ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibakum bihillah, dan seterusnya itu, yang isinya menyampaikan kepada sahabat apa yang ada di dalam hatimu, baik itu yang tidak diucapkan ataupun yang diucapkan, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat ini, para sahabat kemudian merasa berat. Dia datang kepada Rasulullah SAW ketika Allah menurunkan ayat ini kepadamu, wahai Rasulullah SAW, mampukah kami ini melaksanakan? Sedangkan kami ini sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan kami melaksanakan. Akan tetapi kami tidak mampu untuk menjaga hati ini. Kalau kiranya isi hati ini kemudian dihisab juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dikatakan Rasulullah? Apakah kamu akan seperti ahli kitab itu yang mengatakan kami taat dan kami kufur? Apakah kamu seperti ahli kitab itu yang mengatakan aku beriman tetapi kami ingkar untuk melaksanakan? Nabi mengatakan sami'na wa ata'na. Katakanlah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat ya Allah atas apa yang Engkau turunkan itu. Maka Rasulullah bersama orang-orang mukmin itu berpasrah diri kepada Allah. Lalu kemudian Allah menurunkan dua ayat Al-Quran, yaitu 285 dan 286 itu. Rasul telah beriman kepada Allah, malaikat,
kepada kita. Begitu pula orang mukmin beriman kepada Allah, kepada kita, kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian ada doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 286 itu ada doa, Rabbana la tu'akhidhna in nasyina aw akhtana. Apa kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qad fa'altu. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami ketika kami lupa dan salah. Allah langsung menjawab, fa'altu, aku telah mengabulkan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah membebankan umat-umat terdahulu. Allah kemudian menjawab, fa'altu, aku telah mengabulkan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Ya Allah, jangan pikulkan kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Nabi pun, Allah pun menjawab, fa'altu, aku telah mengabulkan. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa'altu. Inilah yang kemudian bisa kita amalkan. Tidak keistimewaan yang luar biasa yang terkandung di dalam suratul Fatihah dan 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Tugas kita, bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam mengimani, memuliakan Al-Quranul Karim terlebih di bulan suci Ramadan ini, membaca, memahami, menghafalkan. Yang terpenting adalah mengamalkan dalam kehidupan kisah sehari-hari sehingga berdampak dalam perilaku dan seluruh perbuatan kita. Mari kita bersama-sama untuk kemudian mengamalkan hal ini sebagaimana Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah juga mengamalkan hal ini. Aku lupa lihat wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan selama 16-17 hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, iman kita, kesehatan kita untuk bisa menuntaskan puasa ibadah bulan suci Ramadan ini hingga akhir kita sampai kepada bulan Syawal, dan terus menerus kita akan berjumpa bulan Ramadan, berjumpa lagi sebagai bentuk pensucian diri kita kayaumi waladathu ummuhu, sebagai bayi yang baru dilahirkan bersih tiada noda. Dan mari kita berdoa semoga Allah mengabulkan doa permohonan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir. Allahumma ighfir dunubana wa israfana fi amrina wa sabi'atamana wa surah qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa kullu ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.